Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan kembali mengenai vektor untuk mencari resultan. Nah, Ibu lanjut lagi, yaitu mencari resultan vektor pada vektor yang membentuk sudut. Nah, minggu lalu kan Ibu jelaskan vektor yang berbentuk garis. Nah, sekarang vektor yang membentuk sudut. Nah, ada beberapa cara yang digunakan untuk mencari resultan pada vektor yang membentuk sudut. Yang pertama adalah penguraian vektor. Nah, penguraian vektor digunakan bagi satu buah vektor. Jadi digunakan untuk satu buah vektor yang membentuk sudut sebesar theta. Ini dibaca theta. Theta itu apa sih? Theta adalah sudut deviasi. Atau kadang ada juga yang membuat sebesar alfa. Ini dibacanya alfa. Tapi di sini Ibu akan menggunakan theta. Nah, bagaimana cara menguraikan vektor? Jadi penguraian vektor digunakan untuk satu buah vektor yang membentuk sudut sebesar theta. Contohnya, nih, Ibu menggambar satu buah vektor terhadap sumbu X, ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Nah, kemudian Ibu gambarkan satu buah vektor di sini. Ini ada vektor. Vektornya Ibu kasih nama vektor F. Nah, kemudian dia membentuk sudut sebesar theta. Jika vektor ini membentuk sudut, maka kita harus uraikan. Nah, kita harus uraikan. Uraikannya kemana? Uraikan terhadap sumbu X dan uraikan terhadap sumbu Y. Ini jadinya F-nya kita uraikan terhadap sumbu X. Jadi namanya Fx. Nah, kemudian kita uraikan lagi terhadap sumbu Y. Namanya jadi Fy. Jadi ada dua. Ada yang namanya Fx dan ada yang namanya Fy. Nih. Bagaimana cara mencari besarnya Fx dan Fy? Kita akan mengenal yang namanya cos dan sin. Nih, mungkin kalian masih asing mendengar kata cos dan sin. Ini akan dipelajari di matematika materi trigonometri. Nah, namun untuk di fisika, kita hanya akan menggunakan rumus-rumusnya saja. Nah, untuk mencari nilainya Fx, itu rumusnya adalah Fx sama dengan F dikali cos theta. Ini cos ya. Kemudian Fy itu sama dengan F dikali sin theta. Nih ya, jadi ada cos, ada sin. Theta ini apa? Theta itu adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh vektor. Nah, untuk mencari besarnya cos dan sin, atau untuk menggunakan rumus ini, akan Ibu jelaskan ke dalam contoh soal. Ayo kita saksikan contoh soalnya ya. Ya, Ibu akan jelaskan bagaimana kita menguraikan vektor. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, bahwa untuk Fx, itu rumusnya adalah F dikali cos theta. Kemudian Fy itu F dikali sin theta. Nah, caranya bagaimana untuk menerapkan rumus ini? Seperti kita lihat di contoh soal, diketahui vektor F nih ya, yang bernilai 20 Newton, membentuk sudutnya ini 60 derajat. Tentukan nilai Fx dan Fy. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui vektor F nilainya 20 Newton. Kemudian membentuk sudut, berarti tetanya 60 derajat. Kita diminta
ditanya. Yang pertama adalah fx-nya berapa. Kemudian yang kedua adalah fy-nya. Nah, sebelum masuk ke rumus, Ibu akan menjelaskan dulu. Jadi nilai sin dan cos itu sebenarnya bisa kalian cari menggunakan kalkulator. Namun, untuk beberapa sudut istimewa, itu sudah ada ketentuannya. Jadi, nilainya di sini Ibu buat tabel ya. Di sini sin, kemudian di sini cos. Di sini adalah Ibu buat sudut, mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk sudut-sudut yang lain, selain 0, 30, 45, 60, 90, bisa kalian cari dengan menggunakan kalkulator ilmiah. Nah, itu caranya dengan menggunakan kalkulator ilmiah. Ini ya. Nilai sin 0 adalah 0, sin 30 nilainya 1/2, sin 45 nilainya setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat nilainya 1. Kemudian untuk cos adalah kebalikan dari sin. Jadi tinggal kita balik hasilnya ini. Cos 0 nilainya 1, cos 30 nilainya setengah akar 3, cos 45 nilainya setengah akar 2, cos 60 nilainya setengah, dan cos 90 nilainya 0. Nah, ini yang ada di tabel, ini wajib kalian hafalkan. Ini harus wajib dihafalkan. Karena apa? Akan digunakan selama pembelajaran fisika. Baik fisika maupun matematika akan terus menggunakan ini. Nah, gimana kok bisa Ibu dapatkan sin 0 itu 0? Bisa kalian cari dengan menggunakan kalkulator ilmiah. Nah, kita langsung saja ke sini ya, ke soal. Jadi, vektor f ini diminta diuraikan terhadap sumbu x, fx, dan diuraikan terhadap sumbu y, fy. Nah, jadi penyelesaiannya, Ibu tulis di sebelah sini ya, penyelesaian. Nah, fx itu rumusnya adalah f dikali cos theta. Nah, f-nya adalah 20. Kita masukkan 20. Kemudian kita masukkan nilainya cos. Theta-nya kita ganti dengan besar sudutnya, 60 derajat. Jadi 20 dikali cos 60 derajat. 20. Kemudian cos 60 kita cari di dalam tabel. Ini cos, kemudian ini 60. Nilainya adalah setengah. Jadinya 20 dikali setengah, 10 Newton. Kemudian setelah itu, diminta adalah Fy. Nih, Fy. Fy berarti F dikali sin theta. F-nya nilainya 20, sin theta-nya kita ganti jadi 60 derajat. Sama dengan 20 dikali sin 60 nilainya berapa? Lihat ke tabel. Ini sin, kemudian ini 60. Berarti nilainya adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Sama dengan cara mengalikan, jika ada tanda akar di sini, kemudian yang di depan angkanya tidak ada akar, akarnya langsung kalian turunkan ke bawah. Nih, akar 3. Kemudian 20 dikali setengah. 10 akar 3 Newton. Jadi beginilah caranya untuk menentukan nilai fx dan fy. Jadi kalian tinggal lihat tabel. Di sini nilai sin-nya berapa, nilai cos-nya berapa, kemudian kalian masukkan ke dalam soal. Untuk lebih jelas lagi, Ibu tambah lagi satu contoh soal mengenai materi yang ini ya. Ya, contoh yang kedua, ada vektor f. Ini vektor f membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu x ya. Di sini kita diminta untuk menentukan A, nilai fx, kemudian yang B, menentukan nilai fy. Nah, untuk menentukan nilai fx dan fy, sama caranya dengan yang pertama. Jadi kita tulis dulu diketahui. Diketahui f vektor f nilainya adalah 4 akar 3.
Kemudian tetanya atau sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Nah, penyelesaiannya berarti penyelesaian untuk mencari fx yang pertama itu adalah f dikali cos theta. Nah, f-nya nilainya 4 akar 3 dikali cos, tetanya kita ganti dengan besar sudut di sini. Cos 30. 4 akar 3 dikali cos 30. Ini cos, ini 30, berarti setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, bagaimana cara mengalikan jika di depan dan di belakang angkanya ada akar 3? Berarti yang pertama, kita kalikan dulu angka yang di luar tanda akar. 4 dikali setengah. 4 dikali setengah, 2. Nah, kemudian, ini kan akar 3 dikali akar 3. 3 kali 3 berarti sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan berapa? 3. Jadi kalau ada angka di dalam akar dan angkanya sama, kalian cukup menghilangkan tanda akarnya aja. Jadi akar 3 dikali akar 3 berarti 3. 2 kali 3 sama dengan 6 Newton. Ini untuk yang A. Kemudian yang B, Fy. Fy nih ya. Fy sama dengan F dikali sin theta. F-nya berapa? F-nya nilainya 4 akar 3 dikali sin theta sin 30 derajat. Berarti 4 akar 3 sin 30 berarti berapa? Sin 30 nilainya setengah. Nah, ini hanya salah satu yang ada akarnya, berarti langsung kita turunkan ke bawah. Akar 3, 4 dikali setengah, 2. Jadi hasilnya 2 akar 3 Newton. Nah, itu caranya untuk menentukan resultan vektor yang membentuk sudut nih seperti ini. Jadi kalau hanya ada satu vektor, kita harus uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa tanya kepada Ibu Japri melalui WhatsApp. Nah, sekian penjelasan Ibu tentang materi kali ini. Jika ada yang belum jelas, seperti biasa kalian bisa japri Ibu melalui WA